Maka ketika Hovifah, Risma, dan Lulu maju di Jawa Timur, ya relatif tidak ada penolakan yang berbasis kepada doktrin agama tertentu. Dan bahkan Indonesia sendiri pernah dipimpin oleh presiden yang seorang perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Ini yang tidak pernah kita temukan di sepanjang ratusan tahun sejarah Amerika. Kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2024 ini saya kira menjadi sejarah tersendiri bagi warga Jawa Timur dan mungkin bagi Indonesia. Ketiga calon gubernurnya adalah perempuan semua, yaitu Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah. Sementara bapak-bapaknya cukup menjadi wakilnya saja. Ini suatu hal yang istimewa dalam konteks partisipasi perempuan di ruang publik. Belum lama ini saya membaca di media kebijakan baru pemerintahan Taliban di Afghanistan yang justru mengembalikan peran publik perempuan ke ratusan abad yang lalu. Kehidupan perempuan dan interaksinya di masyarakat di sana dikendalikan sedemikian ketat. Kali ini kaum perempuan di sana tidak hanya harus menyembunyikan wajah dan tubuhnya dalam sebuah balutan kain, tetapi juga suaranya harus disembunyikan. Di ruang publik, perempuan tidak boleh ngomong sampai suaranya terdengar. Itu amoral ya. Suara mereka harus disembunyikan ketika di luar rumah. Ini artinya lenyap sudah peran perempuan di ruang publik bagi negara Afghanistan. Sebenarnya laki-laki juga di negara ini kena aturan baru ini ya. Yang menggelikan itu adalah laki-laki harus punya jenggot yang panjang ya. Jadi kalau tidak berjenggot, dia seorang pejabat sipil negara, maka dia akan dipecat. Dan celananya juga harus cingkrang. Gawat juga ini ya. Nah, berkaca dari ini berarti kerangka pemahaman publik Indonesia atau secara khusus ya, warga Jawa Timur sudah sangat terbuka tentang peran-peran perempuan di ruang publik. Lebih-lebih di Jawa Timur yang jelas mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Dan jangan salah, jumlah pesantrennya di wilayah ini juga terbilang banyak ya. Data Kementerian Agama tahun 2021 menunjukkan pesantren di Jawa Timur itu sekitar 5.121 pesantren. Ini terbanyak ketiga senasional. Posisi pertama ditempati oleh Jawa Barat di angka 9.300-an pesantren. Kemudian yang kedua itu Banten sekitar 5.300-an. Kita tahu bahwa pesantren ini adalah tempat bagaimana agama Islam itu diajari secara mendalam. Mungkin tidak semua pesantren punya pemahaman yang terbuka soal perempuan di ruang publik. Tetapi saya kira mayoritas dari mereka tidak mempersoalkan itu. Bahkan Presiden Indonesia dari kalangan pesantren, yaitu Gus Dur, punya pemahaman menarik soal perempuan di ruang publik ini. Ada dalil dalam kitab suci Al-Quran yang biasa digunakan untuk menghentikan peran perempuan di ruang publik. Dalil itu berbunyi, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Menariknya, Gus Dur punya tafsir berbeda terhadap ayat ini dalam konteks perempuan di ruang publik ya. Dia menafsir kata rijal dalam konteks sosial bukan sebagai laki-laki, tetapi sebagai potensi. Maka siapapun yang punya potensi, baik itu perempuan atau laki-laki, layak menjadi pemimpin. Ini bisa ditemukan di dalam buku Gus Dur yang berjudul Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita. Itu buku yang sangat inspiratif menurut saya. Suatu pembacaan yang progresif yang sesuai zaman. Ya kita lihatlah Arab Saudi sekarang ya, yang melakukan revisi banyak dan membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat di ruang-ruang publik. Walaupun memang dalam arti keterlibatan perempuan, Indonesia punya sejarah yang lebih mentereng ketimbang negara-negara Arab yang mengklaim sebagai negara demokratis, apalagi dengan negara-negara Arab. Ya. Kita tentu mengenal nama-nama seperti Tribuana Tunggadewi, kemudian sebagai salah satu pemimpin di Kerajaan Majapahit, ada Ratu Kalinyamat, ada Malahayati, ada Cut Nyak Dien, dan seterusnya. Mereka adalah para pejuang, dan bahkan Indonesia sendiri pernah dipimpin oleh presiden yang seorang perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Ini yang tidak pernah kita temukan di sepanjang ratusan tahun sejarah Amerika. Negara yang seenaknya bisa nyerbu negara lain yang dianggap tidak demokratis oleh dia. Jadi sebetulnya dalam konteks historis Indonesia punya sejarah tentang kepemimpinan oleh perempuan. Maka ketika Hovifah, Risma, dan Lulu maju di Jawa Timur, ya relatif tidak ada penolakan yang berbasis kepada doktrin agama tertentu.
Dan memang tiga tokoh perempuan ini punya potensi besar untuk memimpin Jawa Timur ke depan. Hovifah misalnya, dia adalah seorang petahana yang berhasil melewati 5 tahun periode pertama kepemimpinannya. Ya, terlepas apakah dia berhasil atau tidak, silahkan diperdebatkan oleh para pendukung dan lawan politiknya. Hovifah juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial, sebagai Ketua Muslimat NU, ya, yang konon ini dianggap sebagai mesin besar Hovifah untuk meraup suara nanti. Begitu juga dengan Risma. Ada satu gambaran yang masih melekat di pikiran saya gitu ya tentang sosok Risma ini. Dia berhasil menutup lokalisasi Gang Doli di Surabaya sebagai salah satu tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Tentu saja banyak juga prestasi lainnya selama memimpin kota Surabaya selama 2 periode, mulai dari tata kota hingga akses-akses infrastruktur. Dia juga sebagai Menteri Sosial di era kepemimpinan Jokowi di Jilid 2. Adapun Lulu adalah DPR RI periode 2019 sampai 2024 ya, dari fraksi PKB dengan sederet prestasinya tentu saja. Dia boleh kita bilang sebagai politisi perempuan yang juga syarat pengalaman. Mungkin pengalaman eksekutif tak sebanyak Hovifah dan Risma, tetapi saya kira dia punya keberanian dan kecerdikan jika nanti dia terpilih. Namun di tengah euforia dan optimisme ini menyisakan pertanyaan. Benarkah majunya 3 perempuan tersebut di kontestasi politik Jawa Timur menjadi sebuah penanda kemajuan bagi perempuan di ruang publik di wilayah Jatim? Ini pertanyaan yang rumit ya sebetulnya, karena fakta demokrasi kita sangat elektoral. Ya artinya pemilihan penunjukan para Srikandi itu oleh partai politik karena basis elektoral mereka besar. Makanya dipasangkan dengan wakil yang punya basis berbeda. Dan bahkan itu akan jadi rusak nanti jika di kemudian hari cara-cara mereka untuk menang itu dilakukan dengan cara tidak halal. Misalnya memanipulasi aturan, memanipulasi suara, atau memanipulasi pemilih dengan politik uang misalnya. Mereka akan menjadi pemimpin yang ya akan juga tersandra ke depannya. Tetapi setidaknya 3 perempuan ini menjadi semacam prototipe bagaimana perempuan berkiprah di ruang publik. Di tengah kondisi sosial kita yang sebetulnya tidak sepenuhnya ramah juga terhadap perempuan. Misalnya sepanjang tahun 2024 saja di Surabaya itu ada sekitar 30 kasus kekerasan pada perempuan. Ngeri juga ini. Di Jawa Timur, laporan Kementerian PPA sepanjang tahun 2024, korban kekerasan perempuan itu mencapai 748. Ini angka ketiga terbesar setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ngeri juga. Artinya, ada api dalam sekam bagi penderitaan perempuan di tengah hiruk pikuknya dan glamornya pencalonan 3 perempuan di Pilkada Provinsi Jawa Timur ini. Jadi tidak lantas majunya 3 perempuan di Pilgub Jatim ini menandakan bahwa persoalan kekerasan, pengabaian, dan intimidasi terhadap perempuan itu sudah selesai di Jawa Timur terutama. Jadi secara substansial kedudukan perempuan belum sepenuhnya berubah. Mereka masih menjadi warga kelas 2, the second sex, kata Simone de Beauvoir, ya, salah satu tokoh feminis kawakan dari Prancis itu. Lalu bagaimana perempuan dilihat? Saya kira masih berkutat pada 2 poin ini ya. Pertama, perempuan masih dipahami sebagai sosok yang lemah secara biologis. Jadi secara anatomis perempuan lemah dibanding laki-laki. Misalnya, ya perempuan itu kan harus menstruasi, harus hamil, harus menyusui. Nah, ini semua dianggap kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan perempuan untuk melakukan pekerjaan atau peran-peran di sektor publik. Inilah yang membuat citra buruk pada perempuan bahwa ya perempuan itu tempatnya hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kerumah tanggaan ya, masak, nyuci, kemudian melayani suami di kasur, ya begitulah. Perbedaan biologis ini yang mendorong pada pemahaman soal perempuan yang kedua, yaitu kaitannya secara psikologis. Bahwa secara psikologi perempuan itu lebih emosional, pasif, ya, minus rasionalitas. Sebaliknya laki-laki lebih rasional. Bahkan Sigmund Freud, tokoh besar dalam psikologi itu mengatakan perempuan itu mengalami gejala psikologis yang disebut penis envy. Yaitu perasaan rendah diri karena melihat kelaminnya yang berbeda dengan kelamin laki-laki. Jadi kata Freud ketika anak perempuan itu melihat kelamin laki-laki, anak laki-laki, dia merasa minder dan menyadari bahwa pada dirinya ada kekurangan. Jadi secara anatomi merasa tidak lengkap seperti laki-laki. Konon
gejala penis envy ini pada perempuan dewasa berubah menjadi keinginan untuk punya anak. Kepemilikan atas bayi itu seolah menjadi penyempurna bagi perempuan atas kekurangannya yang mereka tidak temukan pada laki-laki. Lebih lanjut, fakta-fakta biologis ini juga mendorong pada gejala psikologis berikutnya, yaitu kecemasan saat laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual. Laki-laki cemas dengan dirinya bahwa apakah dirinya mampu dalam hubungan seksual itu tidak disepelekan oleh perempuan. Inilah yang mendorong laki-laki, menurut Erich Fromm, memiliki keinginan kuat untuk menguasai perempuan. Kehendak untuk berkuasanya muncul. Sementara bagi perempuan cemas karena dia ragu apakah dia mampu menjadi perempuan yang menarik yang diinginkan oleh laki-laki. Pandangan ini yang saya kira masih ada hari ini. Namun demikian, kritik-kritik terhadap pandangan demikian ya sudah sangat banyak bermunculan hari ini dari kaum feminis termasuk. Tidak perlu jauh-jauh ke para pemikir feminis yang ada di Barat. Soekarno, ya, pendiri bangsa kita, punya salah satu pemahaman yang menarik juga soal bagaimana perempuan ini harus berperan di ruang publik. Itu bisa kita lihat misalnya di dalam bukunya yang berjudul Sarinah, ya, yang merupakan buku kumpulan dari modul-modul saat dia mengisi gerakan perempuan di Yogyakarta. Salah satu poin pentingnya dari buku itu adalah bahwa perjuangan perempuan, kata Soekarno, masuk ke ruang publik itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahapan memikat hati laki-laki ini di era feodal ya. Perempuan itu lebih kepada cenderung ya bagaimana laki-laki puas. Gitu. Kedua, tahapan membantah kelebihan laki-laki ini yang dilakukan oleh gerakan-gerakan feminis bahwa ya perempuan dan laki-laki punya kesetaraan. Ketiga, melakukan aksi-aksi sosial yang didasari oleh kesadaran kelas. Ya. Jadi memperjuangkan kesadarannya bahwa ya secara kelas mereka sama. Memang dalam hal ini Soekarno menggunakan perspektif Marxis, tapi ini setidaknya upaya juga, walaupun kita tahu bahwa ya Soekarno itu juga ngabisin banyak juga soal perempuan ya. Dia nikah 9 kali, 2 kali poligami ya. Kalau kita baca buku-buku Sohoki ya kritik atas sahwat Soekarno ini luar biasa juga ya. Mengapa Soekarno begitu terobsesi dengan perempuan? Ini bisa teman-teman baca di buku yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, satu biografi yang ditulis oleh Cindy Adams. Poin yang ingin saya katakan dari semua pembicaraan ini adalah bahwa kaum perempuan memang mulai menemukan jalan untuk masuk ke ruang publik walaupun jalan itu tidak sepenuhnya mulus. Tetapi setidaknya dengan majunya 3 perempuan di Pilgub Jatim, yaitu Khofifah, Risma, dan Luluk, menjadi cerita setidaknya di wilayah Jatim. Di wilayah yang tingkat religiusitas Islamnya cukup tinggi. Bahwa ternyata masyarakat di sana memiliki keterbukaan yang besar untuk memberikan kesempatan kepada perempuan duduk di depan sebagai pemimpin. Walaupun secara konteks demokrasi, ya apakah ini sebuah demokrasi yang substansial, tentu kita masih perlu membicarakannya dan mendiskusikannya lebih jauh.